Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, kita masih menyaksikan pernyataan seperti biasa dengan Bu Widya ya. Pernyataan-pernyataan atau sentilan-sentilan kritikan-kritikan kerasnya. Seperti apa pernyataannya? Langsung saja kita saksikan. Purnamasari, ya nama El Purnamasari, ya hordeng dicuci dong, cuci Masih otakmu bersama sebaiknya Bu Widya bersih-bersih, ya, saudara-saudara. ya. Orang Dengan yang kasnya suka jual-jual agama meledak. di negara kita ini kamu Kita dukung, ledakkan mereka. ya berbalut-balut agama, maka ada pepatah ya. Sentilan-sentilan dan kritikan-kritikan Balutlah keras segala dari Bu kebatilan Widya. itu dengan agama, bungkuslah ya. Bungkuslah segala kebatilan itu dengan agama agar orang-orang dungu mengikutinya. Itu ada pepatahnya. Ya, jadi buat kamu yang selalu saya dulu siaran langsung selalu saya kuak-kuak masalah orang-orang penjual agama anti toleransi. Padahal yang namanya di surat Al-Anfal kita banyak hal ya dalam Al-Qur'an itu menceritakan tentang bagaimana kita toleransi yang berbeda agama. Ya, jadi banyak. Jadi itu banyak hal yang orang yang belum tahu tentang saya. Ya, jadi salah satunya orang YouTube yang komen ya, ini orang viral, orang bilang sekarang aja kamu baru tahu siapa Widya. Widya itu ya yang berteriak membubarkan EPI. Dulu kalau ada yang namanya kumpul-kumpul tawaf di Monas itu dulu kalau ada orang beda KTP-nya, beda agama digetok pakai helm. Orang-orang yang berbeda agama di negara kita ini. Ya. Dulu mereka anti toleransi. Siapa yang berteriak paling kencang dengan orang-orang yang anti toleransi yang berbeda-beda agama itu negara itu? Ya. Pintar koar-koar ya. Kita harus bersuara. Kalau orang bodoh mana bisa berkoar-koar, nggak bisa. Orang bodoh mah harus nonton aja, mana ada dia mengungkap yang namanya tentang toleransi di negara kita. Dulu EPI itu, ini mau jangan-jangan jongos-jongosnya EPI ini ya, mantan-mantan EPI itu ya kan. Nah, itu orang sampai saya tunggirin lokasi pantat itu orang dulu ya komen. Masih ingat nggak kalian? Iya, itu Widya. Kalau dulu Widya masih bodinya masih langsing ya. Iya. Iya, benar cerita saya. Cerita tentang dirinya. Iya. Siapa saya? Oke, itulah dia pernyataan dari Bu Widya, saudara-saudara. Kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Nah, sebentar jangan di skip dulu. Di sini kita membahas di mana Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani itu mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto mengajak puluhan pengusaha Jepang yang tergabung dalam Japan Indonesia Asosiasi atau Japinda, di mana untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan tanggul laut raksasa atau Great Giant Seawall itu di pesisir Pulau Jawa ya. Nah, pasalnya para pengusaha Jepang juga bergerak di bidang konstruksi sehingga partisipasinya diharapkan oleh Pak Prabowo Subianto. Bapak Presiden juga mengajak perusahaan-perusahaan Jepang itu untuk berpartisipasi, diantaranya dengan Great Giant Seawall yang dimana dalam Great Giant Seawall ini, saudara-saudara, itu 40 km di atas Jakarta dan sampai 600 km. Kata Pak Roslani itu usai pertemuan di Istana Jakarta pada Kamis 5 Desember 2024. Itu juga diharapkan partisipasi dari perusahaan-perusahaan Jepang ini, karena mereka juga perusahaan konstruksinya juga kita harapkan untuk berpartisipasi. Nah, itu juga yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Lanjut Pak Roslan. Nah, selain itu, saudara-saudara, kata Pak Rosan, Prabowo mengapresiasi perusahaan besar dari Jepang yang berinvestasi cukup lama di Indonesia. Dia juga menyebut para pengusaha Jepang ini turut membeberkan rencana investasi yang akan mereka lakukan di Indonesia.
di mana beliau mengatakan, Pak Rosan, diantaranya tidak hanya dari investasi. Mereka sampaikan juga mereka melakukan program irigasi dan juga menyampaikan potland 100.000 hektar manajemen yang mereka jaga selama ini. Dan mereka ingin kembangkan juga dan juga program-program lainnya. Lanjut Pak Roslan Roslani ya. Nah, diantaranya juga disampaikan program dari Inpex, dari Masela, saudara-saudara, yang diharapkan juga ingin segera berjalan, direncanakan pada tahun depan ya, sudah mulai berjalan. Tadi sampaikan dan diharapkan selesai pada tahun yang pokoknya beberapa tahun ke depannya. Lanjut Pak Roslan. Nah, lalu sementara itu, Rosan juga mengungkapkan Prabowo akan kembali bertemu dengan delegasi Jepang lainnya dari Jepang, Jakarta Club pada Jumat 6 Desember 2024. Dia menekankan ada banyak masukan positif dari pertemuan dengan Japinda tadi. Karena tadi pembicaranya sangat-sangat produktif dan juga ada harapan masukan lainnya. Tegas Pak Roslan. Nah, selain itu, saudara-saudara, di sini juga dikatakan bahwa pimpinan dan anggota DPR berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana kebijakan pajak pertambahan nilai atau PPN ya. Itu naik jadi 12%. DPR mengusulkan PPN 12% hanya dikenakan untuk barang mewah. Yang pertama, untuk PPN 12% akan dikenakan hanya kepada barang-barang mewah jadi secara selektif. Kata Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, itu di Istana Presiden pada Kamis 5 Desember 2024 ya. Dan selanjutnya, barang pokok yang menjadi kebutuhan utama masyarakat tidak akan dikenakan PPN 12%. Barang-barang tersebut diusulkan masih dikenakan PPN 11%, saudara-saudara. Iya. Lalu kemudian yang kedua, barang-barang pokok dan berkaitan dengan pelayanan yang langsung menyentuh kepada masyarakat masih tetap akan diperlakukan pajak sekarang yaitu 11%. Lanjut Pak Dasko, mengenai usulan dari kawan-kawan DPR bahwa ada penurunan pajak kepada kebutuhan-kebutuhan pokok yang langsung menyentuh kepada masyarakat, Bapak Presiden tadi menjawab bahwa akan dipertimbangkan dan akan dikaji. Lalu Pak Dasko mengatakan dalam beberapa waktu dekat Prabowo akan berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengkaji usulan masyarakat yakni PPN harus diturunkan. Mungkin dalam 1 jam ini Pak Presiden akan meminta Menteri Keuangan dan beberapa menteri untuk rapat dalam mengkaji usulan dari masyarakat maupun dari DPR tentang beberapa hal pajak yang harus diturunkan, saudara-saudara. Iya. Baik, sampai di situ dulu saudara-saudara pertemuan kita, pembahasan kita di mana kita sudah mendengarkan juga pernyataan dari Bu Widya yang terbaru, dan di sini juga kita sudah membahas tentang diskusi dengan Prabowo, Dasko, usul PPN 12% hanya dikenakan ke barang mewah. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana Pak Prabowo ajak puluhan investor Jepang ikut bangun Great Giant Seawall. Semoga berjalan dengan lancar ya saudara-saudara, kita bantu doa agar segera terrealisasikan. Terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton, saudara-saudara yang sudah support aku. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.